Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersua dalam serial Sejarah Tuan Kurau. Dan untuk kesempatan ini kita bicara tentang hal yang ringan saja, yaitu tentang Amerongen. Tepatnya Benteng Van Amerongen yang ada di Riau. Kalau ke Bukit Tinggi Anda akan melihat Benteng Fort de Kock, atau ke Batu Sangkar Anda menemui Benteng Van der Kapellen, dan itu semua berasal dari nama-nama jenderal atau gubernur jenderal yang sempat berjasa pada saat pembangunan benteng tersebut. Seperti Fort Van der Kapellen, waktu itu dia adalah gubernur jenderal atau setingkat gubernur jenderal untuk wilayah Hindia Belanda, sedangkan Fort de Kock itu Jenderal Fort de Kock yang berjasa dalam mengalahkan Diponegoro di Perang Jawa. Nah, apakah Fort Amerongen ini juga berasal dari nama seorang perwira atau jenderal barangkali dari Belanda yang menguasai Riau? Nah, itu yang kita perlu pertanyakan. Barangkali di awal saya coba membuat semacam kuis ringan yang bisa Anda jawab di komentar nanti. Apa yang Anda tahu tentang penamaan benteng Fort Amerongen yang ada di Riau dan di mana letaknya sebenarnya? Saya kasih pilihan. A, nama itu diambil dari nama perwira Belanda yang mengomandoi pasukannya merebut benteng Riau tersebut dari penguasaan Padri, seperti alur cerita dari film TVRI ya, yang berjudul Tuanku Tambusai. Kemudian B, letaknya itu di belakang kompleks SMP Negeri 1 Riau saat ini. Atau C, sebagaimana yang di dalam salah satu podcast yang memuat Bapak Samsirudin ya, sebagai pengamat sejarah Riau, mengatakan bahwa benteng Amerongen itu sama dengan benteng Gunung Rorak yang ada di Kampung Goreng atau di Tanah Nauli. Nah, silakan tulis di komentar, pilih pilihan ganda antara A dengan B atau A dengan C. Ya. Pasangan itu AB atau AC. Atau Anda pula punya jawaban beda dari yang dua pilihan itu, Anda bisa secara spesifik menjawab di komentar. Boleh ditulis keterangan tambahan jika ada jawaban yang lebih spesifik, itu maksudnya. Sambil menunggu jawaban Anda, saya putarkan lagu Belanda. Rondom muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Omdat ik dan een beetje bij je ben. En zo mezelf ben. Ya, mudah-mudahan Anda sudah menulis jawaban. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini kira-kira foto yang saya capture ya dari podcast yang memuat Bapak Samsirudin. Dia melihat dari lokasi ya, Lembah Riau itu dilihat dari kawasan Gunung Rorak. Ya, lokasi benteng Van Amerongen itu dikatakan di Gunung Rorak. Nah, jika kita lihat di salah satu referensi ya, buku yang ditulis oleh Ibu Inayati Adrisyanti, Profesor Doktor ya, pada 2013 tentang bunga rampai benteng dulu, kini, dan esok, terbitan Yogyakarta, maka posisinya berada, ini adalah daerah lembah Padang Tinggi, sini Gunung Rorak. Kemudian kita pindah ke halaman CP Negeri 1 Riau ya. Ya, ini kira-kira ini pada tahun 1990-an ya fotonya. Nah, kita melihat ke lembah Padang Tinggi itu, kita dapatkan gambaran ini. Nah, untuk mencoba menguji apakah dia berada di belakang SMP Negeri Riau ini, ya, Benteng Van Amerongen itu, atau dia berada di Gunung Rorak. Kita cek di naskah Tuanku Imam Bonjol. Ya. Kira-kira pada 1812 ya dalam hitungan saya,
Tuanku Imam Bonjol itu sudah sampai di Rau untuk menyebarkan gerakan Padri. Setelah mereka menang terhadap kaum adat yang ada di Rau, mereka lalu meminta dibuatkan benteng. Begitu pula sebuah jalan memasuki negeri Padang Mentinggi. Nah, dalam pemahaman saya, jalan yang memasuki Padang Mentinggi itu adalah jalan Lombah yang ada sekarang. Ya. Saya tidak tahu apakah dari Gunung Rora ada jalan besar menuju Padang Mentinggi. Ya, mungkin kalau ada silakan kasih masukan. Sehingga dengan satu pembuktian ini, kita bisa beranggapan bahwa Benteng Van Amerongen itu adalah yang berada di belakang SMP Negeri 1 Rau. Ya. Ini jalan menuju Medan, sebelah kanannya menuju ke Lembah Padang Mentinggi. Mungkin gambarnya berikut ya, untuk menjawab apakah benar Van Amerongen itu nama seorang perwira Belanda yang merebut benteng yang ada di Rau itu. Nah, pada awal-awalnya saya agak terkejut dengan apa yang saya dapatkan. Ternyata menurut saya dia tidak membuat contoh seperti Fort de Kock atau Fort Van der Capellen yang mencantumkan nama jenderal yang berjasa dalam masa itu. Tetapi ini lebih pada kisah pada sebelum Perang Padri justru, saat Belanda masih berbentuk VOC ya, kelompok pedagang yang berdagang hingga sampai ke pedalaman. Coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar terkini dari salah suatu sudut dari kota Amerongen yang ada di negeri Belanda. Ya, sekilas kita lihat seperti lembah Padang Mentinggi. Nah, maka saya menduga bahwa penamaan Amerongen itu adalah diberikan karena miripnya lembah Padang Mentinggi itu dengan desa atau kota Amerongen yang ada di kota Belanda. Jadi waktu oknum VOC sampai ke daerah Rau untuk berdagang ya, untuk membeli emas yang ada di Rau, dia terkejut dengan pemandangan ini. Ini seperti Amerongen begitu. Jadi bukanlah nama perwira Belanda, karena dari sampai saat ini dengan beberapa referensi yang saya baca tidak ada itu yang namanya Letnan Amerongen di dalam catatan Belanda ya. Atau asal dari perwira itu, karena perwira yang merebut benteng Van Amerongen itu dari Padri yang sudah menguasai pada awal tahun 1833 itu, namanya adalah Letnan Polan. Ya, dia berangkat dari Mandailing bersama dengan Tuanku Mandailing atau Raja Gadombang untuk merebut kembali benteng Van Amerongen. Nah, di dalam kisah itu mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan sampaikan juga. Di situ kita mengenal bahwa kebiasaan memakan kepala orang itu atau kanibalisme itu tidak hanya terjadi di tanah Batak, ternyata sudah terjadi juga di Rau pada saat perebutan benteng Van Amerongen. Nah, ini saya sempat kemukakan di slide sebelumnya ya, di tampilan sebelumnya. Ini gambaran salah satu sudut dari Merongen itu di negeri Belanda. Nah, saya seolah-olah lebih jauh melihat suatu sudut di daerah Padang Mentinggi mendekati daerah-daerah Sungai Sibinail itu ya. Jadi secara detail pun kadang-kadang ada kesamaan Amerongen yang di Belanda dengan lembah Padang Mentinggi di Rau. Nah, penamaan ini diperkirakan bersamaan dengan diidentifikasinya daerah Lundar. Ya. Lundar itu sebenarnya dari bahasa Belanda Lunder. Ya. Mungkin dari pelabuhan Air Mangis mereka masuk, ya mungkin jalan setapak lah sampai di Lundar ini. Nah, di sini lihat ada perkampungan seperti mirip Lunder di negeri Belanda. Tapi sayangnya negeri Lunder di negeri Belanda itu tidak bisa dikenali lagi saat ini. Cuma Van Amerongen yang bisa dikenali adanya di Belanda. Ini gambaran adalah gambaran Kampung Lunder di tahun 1846 sebagai hasil lukisan dari
orang Belanda ya. Ya kita lihat di daerah perbukitan, mungkin daerah sini adalah daerah hulu air dari negeri Lundar atau sekarang disebut dengan Lundar yang ada di timur Panti saat ini. Demikian sekilas info tentang itu apa Van Amerongen yang saya tulis juga di dalam rencana buku saya yang mungkin akan terbit insya Allah nanti. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ada jawaban yang sesuai dengan ini sehingga ada pendukung saya untuk berpendapat tentang apa itu Van Amerongen. Tapi jika berbeda, tidak masalah. Saya malah lebih bersyukur kalau ada masukan dari para penonton semua. Terima kasih. Sampai jumpa di tayangan yang lain yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. All is gone, and no